Ya, terima kasih kepada saudari moderator. Sebelum kita memulai Dhamma Sakaca pada malam hari ini, mari kita bersama-sama bersikap anjali untuk memuji kebesaran Guru Agung kita, Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, pada malam hari ini saya akan bercerita tentang dua riwayat Tera, yaitu Tera Bahya Darucarya dan Tera Kumara Kasapa. Saya akan share screen dulu ya. Ya, baik. Inilah kisah dari yang pertama adalah Yang Arya Bahya Darucarya. Terbaik di antara mereka yang mencapai pencerahan dalam waktu yang singkat. Nah, bagaimana kisahnya? Diawali pada cita-cita masa lampau. Seperti para tera-tera yang sebelumnya, demikian juga tera dari Yang Arya Bahya Darucarya ini, beliau di zaman Buddha Padumutara sebagai pedagang kaya, kemudian berdana kepada melakukan mahadana kepada Buddha Padumutara dan para biku selama 7 hari berturut-turut. Kemudian beliau bertekad di hadapan Sang Buddha Padumutara dengan tekad melihat ada biku yang bisa mencapai pencerahan dalam waktu yang singkat, beliau bercita-cita ingin seperti itu. Nah, singkat cerita, Sang Buddha menyatakan bahwa dia akan mencapai cita-citanya di zaman Buddha Gotama. Nah, di zaman sebelum Buddha Gotama, di akhir masa Buddha Kasapa, bakal Bahya ini bermeditasi di puncak gunung. Seperti yang lalu saya cerita ada Yang Arya Daba ya, Daba Malaputa. Itu ada 7 biku ya, 7 biku. 7 orang biku ini bertekad untuk bermeditasi di puncak gunung. Jadi tangganya dibuang, mereka tidak akan turun, hidup atau mati, pokoknya tujuannya untuk mencapai kesucian. Kalau tidak mencapai kesucian, ya sudah kita mati saja di sini. Nah, mereka bertekad bertujuh, yang pertama mencapai arahat, yang kedua mencapai anagami, nah sisanya yang 5 tidak mencapai, tapi mereka akhirnya setelah itu meninggal dan terlahir di alam dewa. Setelah lahir di alam dewa, kemudian mereka masing-masing muncul lagi di zamannya Buddha Gotama. Nah, ini kisah dari Bahya, salah satu dari 5 orang biku itu. Kemudian kehidupan pertapaan dalam kehidupan terakhir. Yang Arya Bahya Darucarya ini sebetulnya nama aslinya kita tidak tahu, karena nama Bahya itu adalah nama di mana Yang Arya Bahya ini bertempat tinggal, yaitu di negeri Bahya. Nah, negeri Bahya ini saya juga tidak tahu di daerah sebelah mana, dari Pulau India itu. Yang pasti jauh dari tempatnya Sang Buddha. Sang Buddha itu di Majjhima Desa, di tengah-tengah, di agak utara dari India. Nah, Bahya Darucarya ini dia itu seorang pedagang, dan
dia mau bepergian dengan naik kapal. Ya, di perjalanan kapalnya itu kena badai sehingga kapalnya hancur, semuanya meninggal, cuman dia yang hidup terapung-apung di lautan dengan memegang papan selama 7 hari. Terapung-apung, setelah itu dia 7 hari kemudian dia sampailah di pelabuhan Suparaka. Ya, Suparaka. Di pelabuhan itu dia akhirnya sampai di situ, namun semua pakaiannya sudah hancur ya karena badai, karena di laut sudah 7 hari, sehingga dia tidak punya pakaian. Sehingga dia mencari-cari rumput-rumput, tanaman-tanaman yang merambat, kemudian dia tutupi tubuhnya dengan tanaman-tanaman itu. Kemudian dia ada mencari-cari, ada mangkok bekas, dia ambil mangkoknya, dibersihkan, nah digunakan untuk mengemis, mencari makan. Nah, melihat penampilan seperti itu, di zaman Sang Buddha itu banyak sekali pertapa, dan pertapanya itu aneh-aneh penampilannya. Nah, melihat penampilan dari Bahia ini, orang-orang melihat, wah ini seorang yang luar biasa nih, seorang arahat nih. Kemudian mereka memberikan persembahan dana makan pada Bahia. Bahia juga bingung, loh saya malah kok banyak yang menghormati saya ya, banyak yang memberikan dana makan. Nah, kemudian orang-orang berpikir beliau ini arahat, jadi mereka juga menyanjung, menghormatin. Nah, kemudian mereka juga mau menguji apakah betul beliau ini seorang petapa. Jadi dites, dikasihlah pakaian yang bagus kepada Bahia. Kemudian Bahia ini berpikir, wah dengan saya berpakaian seperti ini, mereka menghormati saya. Kalau saya dikasih pakaian yang bagus, nah mungkin saya tidak bisa dapat makan lagi. Ah, biarlah saya tidak mau terima. Nah, akhirnya Bahia tidak mau menerima dana pakaian itu. Nah, karena tidak menerima, para penduduk itu menganggap, wah ini Bahia ini hebat ini petapa yang sakti nih. Akhirnya mereka menempatkan Bahia di sebuah cetia, ya sebuah tempat pemujaan. Cetia yang sudah tidak terpakai, mereka bersihkan semua, dan akhirnya Bahia tinggal di sana. Nah, karena Bahia ini menikmati dengan penghormatan itu, kemudian Bahia ini tidak mau pakai pakaian bagus. Jadi dia mencari kulit kayu, ya. Kalau Anda tahu pakaiannya orang Dayak itu pakaiannya kulit kayu. Demikian juga Bahia ini dia mencari kulit kayu, kemudian dia bikin menjadi pakaian. Makanya nama beliau itu diberi nama Bahia Daru Ciria. Daru Ciria itu artinya pakaian dari kulit kayu. Ya. Nah, Bahia Daru Ciria ini menikmati kehidupannya sebagai pertapa palsu, ya, petapa palsu, karena semua orang menghormati dia, kemudian memberikan persembahan kepada dia, maka dia menikmati dan dia mengakui bahwa dia ini arahat. Karena orang mengakui dia sebagai arahat. Nah, suatu hari teman beliau ini yang waktu bermeditasi di puncak gunung, yang sudah mencapai anagami dan terlahir di alam anagami sudawasa sebagai Brahma. Nah, melihat, waduh, teman saya seperjuangan saya kok jadi begini, menyedihkan sekali dan memalukan sekali. Padahal waktu di puncak gunung itu kita ini sama-sama mempunyai tekad yang kuat, kesungguhan yang hebat. Kenapa sekarang teman saya jadi seperti ini ya? Wah, saya harus membantu teman saya ini supaya dia sadar. Ya, jadi Brahmana ini memberikan teguran kepada Bahia.
Jadi pada malam itu Brahma muncul di depannya Bahia dengan kemegahannya dan mengenalkan diri. Oh Bahia, kan Bahia melihat, ini ada Brahma ini. Dia memberi hormat, kemudian siapakah Brahma ini? Dan Brahma ini mengatakan, Bahia, saya ini adalah teman kamu di masa lampau, sama-sama berjuang. Tapi sekarang saya sangat prihatin dengan melihat kamu. Kemudian Brahma ini mengatakan seperti ini. Oh Bahia, engkau bukan seorang arahanta. Engkau belum mencapai arhata magga. Engkau bahkan belum memulai latihan menuju arahanta. Engkau belum melakukan sedikit pun praktik benar untuk mencapai kearahatan. Kemudian beliau memberi informasi, Buddha sekarang telah muncul di dunia dan sekarang berdiam di wihara Jetawana di Sawati. Aku harap engkau pergi dan menjumpai Sang Bhagawan. Nah, jadi Bahia tertegun ya mendengar teguran dari sahabatnya itu yaitu Brahma yang di alam Sudawasa. Kemudian beliau langsung tergugah untuk mau menemui Sang Buddha. Malam itu juga Bahia melakukan perjalanan menuju Sawati. Ditempuh sejauh 120 yojana. 1 yojana itu 16 mil. Kurang lebih 20-an kilometer lah. Jadi kalau 120 itu kurang lebih 2000 kilometer. Itu bisa dari mana ya? Dari jauh Surabaya sampai Medan kali. Nah, kalau naik mobil itu berhari-hari. Tapi ini ditempuh dalam satu malam. Di sini tidak diceritakan ditempuh dalam satu malam itu bagaimana, apa naik pesawat, apa naik bagaimana, tapi kalau menurut analisa para komentator bahwa Bahia ini dibantu oleh Brahma temannya ini, sehingga bisa mencapai Sawati lebih cepat dalam satu malam. Kalau berjalan kaki rasanya tidak masuk akal bisa mencapai Sawati dalam satu malam dengan menempuh 120 yojana. Nah, tentu dibantu oleh kesaktian dari temannya ini, Brahma, yang ada di alam Sudawasa. Nah, setelah tiba di Sawati, langsung Bahia menuju Wihara Jetawana untuk menemui Sang Buddha. Namun, sampai di sana, beliau bertemu dengan para biku dan bertanya, di mana Sang Buddha berada? Oh, Sang Buddha sedang pergi Pindapata. Anda dari mana? Oh, saya dari jauh. Saya datang dari 120 yojana perjalanan. Oh, tentu Anda sudah lelah. Anda duduk aja di sini dulu istirahat ya, cuci kakinya, cuci mukanya. Kemudian tunggulah Sang Buddha di sini. Namun Bahia mengatakan, maaf para Bante, saya tidak bisa menunggu di sini. Saya harus segera menemui Sang Buddha. Di mana kira-kira Sang Buddha melakukan pindapata? Oh, biasanya di kota. Ya, baiklah saya akan mencari Sang Buddha. Akhirnya Bahia pergi mencari Sang Buddha dan akhirnya Bahia bertemu dengan Sang Buddha. Melihat dari jauh keagungan Sang Buddha, Bahia muncul sebuah keyakinannya, ketergugahan dan merasakan tubuhnya bergetar karena melihat Sang Buddha dan dia senang sekali bisa bertemu dengan Sang Buddha. Singkat cerita, Bahia langsung menghampiri Sang Buddha dan beliau bersujud di hadapan Sang Buddha sambil berkata seperti ini, Oh Buddha yang
Maha Tahu yang bisa memberikan pencerahan kepada siapapun. Mohon saya dibantu, tolonglah saya untuk bisa mencapai arahat, ajarkan saya Dhamma. Sang Buddha dengan kemampuan batinnya melihat Bahya Daruciriya ini belum saatnya, karena waktunya masih belum. Itulah kemampuan seorang Buddha. Kemudian Sang Buddha mengatakan kepada Bahya, oh Bahya, sekarang ini waktunya belum tepat. Kita para biku semua sedang berpindah patah. Kamu pulang saja, pergi saja ke wihara, tunggu saya di sana. Namun Bahya kedua kalinya minta lagi, mohon Sang Buddha, Sang Tathagata, Sang Bhagawa untuk membabarkan Dhamma kepada saya. Karena kita tidak tahu ke depannya apakah Sang Buddha masih hidup atau saya masih hidup. Begitu, ya. Namun Sang Buddha masih melihat, wah ini belum saatnya. Jadi Sang Buddha juga belum membabarkan Dhamma. Ketiga kalinya lagi, Bahya minta lagi, tolong saya bisa diajarkan Dhamma untuk mencapai kesucian. Nah, karena sudah 3 kali dan Sang Buddha melihat bahwa sudah saatnya, ya, sudah saatnya beliau mendapatkan ajaran Dhamma karena melihat beberapa hal, ya. Jadi Sang Buddha itu pertama kali melihat, wah Bahya ini batinnya sudah tenang. Tadi masih terlalu gembira, terlalu semangat, ya. Sekarang sudah 3 kalinya dia sudah mulai tenang. Yang kedua, indrianya sudah cukup matang untuk menerima Dhamma. Yang ketiga, bahaya kematian sudah dekat karena Bahya ini umurnya tidak lama lagi. Dan yang keempat, dia sudah bebas dari keletihan karena sudah perjalanan cukup jauh, sudah capek, sekarang sudah cukup istirahat, duduk di situ. Nah, akhirnya Sang Buddha mulailah membabarkan Dhamma kepada Bahya. Babaran Dhammanya sangat singkat. Namun saya bisa jelaskan ya cukup panjang. Yang pertama, Sang Buddha mengatakan demikian. Bahya, engkau harus melatih dirimu menyadari bahwa melihat adalah hanya melihat. Mendengar adalah hanya mendengar. Demikian pula dengan mencium bau-bauan, mengecap, menyentuh objek sentuhan, menyadari bahwa mencium, mengecap, menyentuh adalah hanya mencium, mengecap, dan menyentuh. Dalam menyadari objek-objek pikiran, yaitu pikiran dan gagasan, adalah menyadari bahwa itu hanyalah menyadari. Jadi, Sang Buddha sebetulnya menekankan bahwa untuk melihat anicca, dukkha, anatta, dan asubha. Ketidakkekalan, ketidakpuasan, ketidakada intian, tidak ada roh, dan ketidakada indahan. Jadi dengan menyadari indria kita, ketika kita melihat hanya yang ada hanya penglihatan, ketika kita mendengar hanya ada yang mendengar, tidak ada penilaian dalam hal ini. Nah, itu yang Sang Buddha maksud. Kalau kita seringnya itu kalau kita melihat, kita menilai. Oh, itu bagus, oh itu tidak bagus. Oh, itu menyenangkan, oh itu tidak menyenangkan. Nah, karena penilaian itulah kita melihat objek itu menjadi kekal, dianggap menyenangkan, memuaskan, dianggap itu sebagai milik, dan itu dianggap sebagai yang indah. Nah, Sang Buddha mengajarkan kepada Bahya bahwa melihat objek itu dengan berpikir bahwa itu
tidak selalu berubah, tidak kekal, tidak memuaskan, tidak ada yang bisa jadi milik, tidak ada intinya, tidak ada rohnya, dan yang terakhir tidak ada yang bisa yang indah gitu, asubah. Jadi melihat hanya melihat, tidak ada penilaian di sana. Gitu, melihat apa adanya, mendengar apa adanya. Kalau kita cium bau yang busuk, ya kita tidak senang. Cium bau yang wangi, kita senang. Makan makanan yang enak, kita senang. Tidak enak, kita tidak senang. Mendengar yang menyenangkan, kita senang. Tidak mendengarkan tidak menyenangkan, kita tidak senang. Nah, itulah yang membuat kita menderita. Namun ketika kita mendengar hanya mendengar, mencium hanya mencium, mengecap hanya mengecap, melihat hanya melihat, tidak ada penilaian, itulah di sana kita masuk tahap pertama, yaitu menyadari bahwa semuanya itu apa adanya. Menerima semua apa adanya tanpa penilaian. Nah, ini yang diajarkan Sang Buddha kepada Bahia yang pertama. Yang kedua, Bahia, jika engkau mampu tetap menyadari dalam melihat, mendengar, mengalami, mengenali objek indria, engkau akan menjadi seorang yang tidak terhubung dengan keserakahan, kebencian, kebodohan, sehubungan dengan objek yang terlihat, suara yang terdengar, objek-objek yang dialami, dan objek pikiran yang dikenali. Dengan kata lain, engkau akan menjadi seorang yang tidak serakah, tidak membenci, tidak bodoh. Jadi aloba, adosa, dan amoha. Nah, jadi kalau kita menyadari melihat itu hanya melihat, maka tidak ada yang namanya serakah, benci, dan kebodohan. Kebodohan di sini adalah ketidaktahuan. Nah, ini menjurus kepada 4 maga, ya, 4 jalan. Kemudian, bahia terhadap objek-objek terlihat, suara yang terdengar, objek-objek yang dialami, objek pikiran yang dikenali, engkau tidak boleh berhubungan dengannya melalui keserakahan, kebencian, ataupun kebodohan. Jika engkau ingin menjadi seorang yang tidak memiliki keserakahan, kebencian, dan kebodohan, maka bahia, engkau harus menjadi seorang yang tidak memiliki keserakahan, keangkuhan, pandangan salah, sehubungan dengan objek yang dilihat, didengar, dialami, atau dikenali. Ya, engkau tidak boleh menganggap ini milikku, berarti itu ada loba, ada tanha di situ. Tidak memiliki konsep ini aku karena ada keangkuhan. Tidak mempertahankan gagasan konsep ini diriku karena ada pandangan salah. Ini yang disebut papanca. Jadi objek indera, jadi antara indera dengan objek, ketika kita memunculkan keserakahan, kebencian, kebodohan. Kenapa? Karena kita menganggap itu adalah milikku, itu aku, itu adalah diriku. Jadi itu disebut tanha, mana, dan ditthi, pandangan salah. Nah, ketika kita bisa melihat dengan hanya melihat, mendengar tidak hanya mendengar, maka papanca ini, 3 hal ini tidak akan muncul. Tidak akan muncul konsep ini milikku, tidak konsep ini aku, tidak muncul konsep ini diriku. Nah, ini yang disebut 4 Arya Pala, jadi maga dan pala. Jadi bahia ini sudah masuk kepada maga pala. Nah, yang terakhir, Sang Buddha mengucapkan syair, bahia, jika engkau sungguh ingin menjadi seorang yang tidak memiliki keserakahan, keangkuhan, dan pandangan salah, yaitu tadi tanha, mana, dan ditthi, sehubungan dengan objek yang dilihat, suara yang didengar,
objek nyata yang dialami, objek pikiran yang dikenali, maka bahia dengan tidak adanya keserakahan, tanha, keangkuhan, mana, pandangan salah, diti, engkau tidak akan terlahir kembali di alam manusia, juga tidak akan terlahir kembali di 4 alam lainnya, yaitu alam dewa, niraya, ya apaya. Jadi alam dewa maupun alam apaya. Selain kehidupan yang sekarang di alam manusia ini dan 4 alam kelahiran lainnya, tidak ada alam lainnya bagimu. Nah, inilah tercapainya nibbana. Tidak munculnya batin dan jasmani baru adalah akhir dari kotoran yang merupakan duka dan akhir dari kelahiran kembali yang merupakan duka. Ya, jadi Sang Buddha mengucapkan syair ini itu menuju pada pembebasan, yaitu nibbana. Jadi dengan hanya menyadari indria, ya, objek dari indria, tidak ada diselipkan keserakahan, kebencian, kebodohan. Melihat, hanya melihat, tidak ada keserakahan, tidak ada kebencian, tidak ada kebodohan batin, disitulah bisa tercapainya nibbana. Nah, jadi bahia darutiriya ini, selagi mendengarkan khotbah Sang Buddha, dia langsung bisa menyucikan 4 jenis moralitas kebikuan dan menyucikan batinnya melalui konsentrasi dan mengembangkan pandangan cerah yang dilakukan dalam waktu yang singkat sehingga dia mencapai arahata pala lengkap dengan 4 pengetahuan analitis. Jadi bahia daruciriya ini adalah seorang yang lebih tepat diberikan penjelasan singkat. Jadi beliau ini orang yang khusus diberi gelar Sangkita Ruci Pugala. Sangkita Ruci Pugala. Jadi seorang yang bisa mendapat penjelasan singkat saja bisa langsung suci. Kalau kita sudah bertahun-tahun, beratus-ratus tahun sampai kehidupan ganti-ganti, belum bisa ngerti-ngerti. Ya karena kita kurang paraminya. Nah, jadi dijelaskan di sini objek-objek indria itu dikelompokkan dalam 4 kelompok. Yang dilihat, yang didengar, yang dialami, yang disadari. Kan kita indria itu kalau menurut Buddhis itu ada 6 salayatana. Ya. Mata, telinga, hidung sebagai penciuman, lidah sebagai pengecap, jasmani sebagai penyentuh, kaya, kemudian mano, pikiran. Nah, namun ini disingkat menjadi 4, yaitu apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dialami, dan apa yang disadari, apa yang diketahui. Ya, nah, jadi ketika kita dalam berlatih sati, melihat hanya melihat, mendengar hanya mendengar, tidak memunculkan penilaian, tidak memunculkan kebencian, keserakahan maupun kebodohan batin, maka disitulah kita bisa membersihkan batin kita. Nah, kita biasanya kalau melihat objek, kita pasti menilai. Muncul penilaian. Kalau menyenangkan, maka muncul keserakahan. Kalau tidak menyenangkan, muncul kebencian. Atau acuh tak acuh, muncul kebodohan. Nah, itulah di mana kita masih belajar, tapi Bahia ini luar biasa. Beliau begitu mendengar, langsung merenungkan saat itu juga, langsung bisa mencapai tingkat kesucian arahat. Nah, setelah mencapai tingkat kesucian arahat, beliau muncul keinginan untuk menjadi bhikkhu murid Sang Buddha. Nah, kemudian Sang Buddha mengatakan, kamu cari jubah mangkok kalau ingin menjadi bhikkhu.
oh baik, saya akan pergi mencari jubah dan mangkok. Biasanya Sang Buddha juga bisa mentapis biku itu dengan ucapan ehi biku upasampada. Ehi biku upasampada, begitu Sang Buddha mengatakan ehi biku, kemarilah biku. Maka biku itu langsung rambutnya pelontos, pakai jubah lengkap dengan perlengkapan kebikuannya. Namun bahia ini tidak ditapis secara ehi biku upasampada dan Sang Buddha tidak memberikan ehi biku upasampada kepada bahia dan bahia suruh mencari jubah sendiri. Kenapa? Karena bahia ini karma baiknya kurang. Jadi dalam hal kumpulan parami untuk karma baik mendapatkan jubah itu nggak sampai, jadi belum bisa, karmanya nggak ada. Jadi Sang Buddha tidak bisa melakukan ehi biku upasampada. Karena menurut kita komentar, dulu bahia ini pernah menjadi biku dan menjadi biku yang tidak suka berbagi ya kepada biku yang lain. Jadi biku-biku ini juga sebetulnya tidak boleh pelit. Dia harus bisa berbagi satu pacaya, termasuk berbagi jubah. Nah, dia ini tidak mau berbagi jubah mungkin. Itu menurut kita komentar. Ada lagi kita komentar mengatakan bahwa bahia ini dulunya adalah seorang perampok yang merampok Paceka Buddha. Ya, jadi sekarang dia terima karma buruk, tidak bisa dapat jubah. Jadi dia harus mencari jubah. Nah, di perjalanan dia mencari jubah, nah ini kematian tragis. Jadi beliau ini diseruduk oleh sapi. Kalau Anda pernah ke India, pasti Anda tahu di sana banyak sekali sapi berkeliaran, ya, bebas sapinya. Nah, jadi bahia ini diseruduk oleh sapi dan sapi itu sebetulnya bukan sapi betulan karena sapi itu sapi jadi-jadian. Jadi sapi itu adalah sapi jadi-jadian dari sesosok raksasa yang dendam kepada bahia. Jadi ceritanya di masa lampau ada 4 orang pemuda yang menyewa seorang pelacur, kemudian mereka bersenang-senang dan kemudian mereka merampok pelacur itu, kemudian membunuhnya. Ketika hampir kematian tiba, pelacur ini dendam sekali dan dia bertekad, saya akan membalas dendam kepada kalian sampai kapanpun juga. Nah, jadi 4 orang ini adalah ada 4. Sekarang di masa sekarang itu yang pertama adalah Algojo, Tambadatika. Tambadatika ini Algojo ini juga sudah mencapai kesucian juga. Namun dia juga setelah mencapai kesucian dia diseruduk oleh sapi, dia jadi-jadiannya itu. Kemudian pengemis kusta Supabuddha, nah ini saya kurang tahu ceritanya. Kemudian pedagang bahia Daruciriya, ya, yaitu bahia yang sekarang, dan Raja Pukusati. Raja Pukusati juga tidak sempat menjadi biku, dia mencari jubah, juga diseruduk. Dan Raja Pukusati ini mencapai anagami. Ya. Nah ini 4 orang yang diseruduk oleh sapi yang merupakan sapi jadi-jadian dari pelacur yang dendam kepada mereka. Nah, setelah diseruduk sapi, Sang Buddha mendengar kabar bahwa bahia ditunggu-tunggu kok nggak balik. Ternyata bahia meninggal diseruduk sapi. Dan Sang Buddha memanggil para biku untuk membereskan jenazah dari bahia Daruciriya untuk dikremasi, kemudian disimpan reliknya. Nah, para biku ini mempertanyakan, ini bahia ini kok betul-betul dihargai oleh Sang Buddha? Apakah dia ini sudah mencapai kesucian apa enggak? Kok tidak masuk akal kalau mencapai kesucian? Wong dia itu baru ketemu Sang Buddha kok
kok tiba-tiba sudah mencapai kesucian? Nah, pertanyaan ini didengar oleh Sang Buddha. Kemudian Sang Buddha menjelaskan kepada para biku, oh para biku, Bahya Daruciriya sudah mencapai kesucian walaupun dia hanya mendengarkan dhamma singkat dari saya. Kemudian Sang Buddha mengucapkan sebuah syair dalam Dhammapada. Ya, di Sahasa Waga. Sahasa Samapati Cegatha, Anatha pada Sanhita, Ekang Gatha Padang Seyo, yang sutwa upasam mati. Daripada 1000 bait syair yang tidak mendukung pengetahuan, lebih baik 1 bait syair ya yang membuat si pendengar menjadi damai dan tentram. Jadi hanya 1 bait syair bisa membuat Bahya mencapai kesucian. Ya, nah inilah cerita Bahya Daruciriya. Kisah ini ada di kitab suci Udana, ya, di kitab Udana. Dan juga ada di Dhammapada. Ya, Dhammapada syair 100 ini, Dhammapada kata-kata. Selanjutnya kita akan masuk, oh ya, terakhir Sang Buddha memberikan gelar Etadaga kepada Bahya Daruciriya. Walaupun tidak sempat mencapai kesucian, menjadi biku, tapi sudah dianggap sebagai muridnya Sang Buddha. Dan Sang Buddha mengucapkan syair, Etadagang bikawe mamasawakanang bikunang, kipabinyanang yadidang bahio daruciriyo. Para biku di antara para biku yang siswaku yang mencapai pengetahuan jalan dalam waktu singkat, Bahya Daruciriya adalah yang terbaik. Nah, inilah kisah singkat dari Yang Arya Bahya Daruciriya. Sekarang kita ke berikutnya, yaitu Yang Arya Kumara Kasapa. Yang terbaik menggunakan perumpamaan dalam membabarkan dhamma. Ceritanya diawali dengan cita-cita masa lampau. Ya, seperti tera-tera yang sebelumnya, demikian juga Bante Kumara Kasapa ini di zaman Buddha Badumutara melakukan mahadana, kemudian bertekad di hadapan Buddha Badumutara untuk minta atau mengucapkan cita-citanya untuk menjadi yang terbaik menggunakan perumpamaan, menjelaskannya. Dhamma itu dengan menggunakan perumpamaan karena melihat ada biku yang seperti itu. Dan Buddha Badumutara mengatakan bahwa dia akan mencapai cita-citanya di zaman Buddha Gotama. Nah, seperti cerita yang dialami oleh Bahya dan Yang Mulia Dabamalaputa, itu sama, bermeditasi di puncak gunung. Ini ada gambarnya, suci atau mati. Jadi mereka bermeditasi di puncak gunung, dan yang 2 mencapai kesucian, yang 5 tidak mencapai kesucian. Ya, namun mereka punya kesempatan di masa Buddha Gotama. Nah, ini cerita dari Kumara Kasapa, kehidupan pertapaan dalam kehidupan terakhir. Ada seorang wanita yang pengen sekali menjadi bikuni, namun orang tuanya tidak kasih izin, sehingga biku wanita ini dinikahkan dengan seorang pedagang. Nah, setelah menikah, keinginan menjadi biku ini itu masih kuat. Kemudian dia minta izin kepada suaminya untuk menjadi bikuni. Akhirnya suaminya mengizinkan. Diizinkan. Nah, diizinkan menjadi bikuni. Namun, bikuni ini ternyata dia hamil. Kalau dulu kan tidak ada alat tes kehamilan ya.
Jadi tidak tahu, dia tidak tahu kalau dia hamil. Nah, akhirnya dia jadi bikuni di kelompoknya Bante Dewadatta. Nah, setelah beberapa bulan menjadi bikuni, kok lama-lama perutnya jadi besar. Nah, akhirnya ketahuanlah bahwa biku ini hamil. Nah, Dewadatta mengusir bikuni ini karena dianggap melanggar parajika. Nah, tapi yang Arya Upali menyelidikin, memanggil para umat yang wanita yang bisa dipercaya seperti Wisaka untuk menyelidiki, betulkah wanita ini hamil pada saat menjadi bikuni atau sebelum menjadi bikuni. Nah, setelah diselidikin, ternyata ketahuan bahwa dia hamil sebelum menjadi bikuni. Makanya keluarlah peraturan oleh Sang Buddha bahwa kalau bikuni seorang mau jadi bikuni, dia harus menjalani kehidupan sebagai anagarika selama 2 tahun dulu. Jadi untuk menguji bahwa dia tidak hamil begitu. Nah, setelah 2 tahun baru dia ditapis menjadi bikuni. Itu peraturannya. Nah, jadi bikuni ini tidak melanggar parajika. Jadi dia tetap menjadi bikuni. Setelah masa kelahiran, lahirlah seorang bayi diberi nama Kasapa. Ya, bayi ini sangat indah, sangat ganteng, ya, seperti patung emas lah dikatakan begitu. Dan akhirnya karena ibunya ini seorang bikuni, tidak mungkin bisa melawat anaknya, maka anaknya diadopsi oleh Raja Pasenadi Kosala. Dan Raja Pasenadi Kosala itu menganggap Kasapa ini sebagai anaknya sendiri. Jadi dia jadi sebagai pangeran dari Kosala. Nah, setelah usia 7 tahun, Raja Pasenadi Kosala mengirim Kasapa untuk ke wihara menjadi samanera. Ya, jadi beliau ini menjadi samanera di usia 7 tahun. Nah, karena nama Kasapa itu banyak ya, banyak di zamannya Sang Buddha, sehingga untuk membedakan maka Kasapa ini diberi nama ditambah di depannya adalah Kumara. Kumara itu artinya ada beberapa. Kumara bisa dikatakan sebagai pemuda, ya, pemuda atau seorang anak, atau bisa dikatakan juga seorang pangeran. Karena Kasapa ini adalah pangeran dari Kosala. Jadi diberi nama Kasapa, begitu. Nah, setelah dia menjadi samanera, dia ikut Sang Buddha berlatih di Jetavana. Kemudian setelah lama berlatih dan dia menjadi biku, ini ada kisah di dalam sutta ya, Sutta Majjhima Nikaya. Judulnya Wamika Sutta. Wamika itu artinya gundukan semut ya, rumah semut. Nah, ini kisah di mana Bante Kumara Kasapa ini akhirnya bisa mencapai kesucian arahata berkat dari bantuan sahabatnya juga, sahabat yang dulu yang sama-sama bertapa ini, yang juga membantu Bahia. Jadi sahabatnya ini yang membantu Bahia dan membantu Bante Kumara Kasapa ini. Jadi Bahia kemarin itu disadarkan untuk bisa bertemu dengan Sang Buddha, dan Kumara Kasapa ini dibantu dengan cara diberi teka-teki. Ya. Jadi diberi teka-teki. Jadi temannya ini yang terlahir di alam Sudawasa sebagai anagami, melihat sahabatnya
menjadi biku dan masih berlatih, dia ingin membantu sahabatnya ini supaya bisa mencapai tingkat kesucian dengan cara memberi sebuah teka-teki, ya, memberikan teka-teki. Sebelumnya beliau atau Brahma ini merenungkan bagaimana ya teka-teki apa ini yang bisa cocok supaya bisa menjadi renungan bagi Kumara Kasapa. Nah, kemudian suatu malam ketika Bante Kumara Kasapa ini sedang berdiam di Andawana. Andawana itu adalah hutannya orang buta. Nah, di situ muncullah Brahma ini memunculkan wujudnya dengan segala kemegahannya menghampiri Bante Kumara Kasapa. Setelah bertegur sapa, Brahma ini memperkenalkan diri bahwa beliau ini dulu adalah sahabatnya yang sama-sama berjuang. Nah, sekarang saya ingin membantu kamu untuk mencapai kesucian. Nah, tolong ini saya ada teka-teki, tolong bisa nanti kamu sampaikan kepada Sang Buddha. Hanya seorang Buddha yang bisa menjelaskan atau menjawab teka-teki saya ini. Nah, apa teka-tekinya? Dikatakan ada sebuah gundukan rumah semut berasap pada malam hari, terbakar pada siang hari. Seorang guru Brahmana berkata kepada kepada muridnya yang bijaksana, peganglah pedang itu, gali dengan tekun. Ketika menggali, muridnya menemukan sebuah gerendel pintu, sebuah palang pintu, ya. Kemudian bertanyalah muridnya kepada gurunya, guru, saya menemukan sebuah gerendel pintu, sebuah palang pintu. Gurunya menjawab, singkirkan palang pintu dulu, terus menggali. Ketika menggali, menemukan seekor kodok yang menggembung. Guru, saya menemukan seekor kodok yang menggembung. Singkirkan kodok itu. Teruslah menggali. Ketika menggali, menemukan persimpangan jalan. Muridnya melaporkan lagi kepada gurunya. Guru, saya menemukan persimpangan jalan. Singkirkan persimpangan jalan. Terus menggali. Yang ke-11, guru, saya menemukan saringan air untuk menyaring pasir. Singkirkan saringan air itu. Teruslah menggali. Guru, saya menemukan seekor kura-kura. Singkirkan kura-kura itu. Teruslah menggali. Guru, saya menemukan sebilah pisau dan papan pemotong. Singkirkan pisau dan papan pemotong itu. Teruslah menggali. Guru, saya menemukan segumpal daging. Singkirkan segumpal daging itu. Teruslah menggali. Dan akhirnya, guru, saya menemukan seekor naga. Hormatilah naga itu. Biarkanlah dia di situ. Nah, 15 ini diberikan kepada Bante Kumara Kasapa sebagai teka-teki untuk bisa ditanyakan kepada Sang Buddha. Akhirnya, singkat cerita, Bante Kumara Kasapa menemui Sang Buddha untuk menanyakan 15 teka-teki ini, supaya Sang Buddha bisa memberikan penjelasan. Bagaimana penjelasan Sang Buddha? Yang pertama, apa itu gundukan semut? Ya, gundukan semut, rumah semut, ya. Rumah semut ini adalah tubuh, ya, tubuh kita. Tubuh kita ini seperti gundukan semut yang banyak lubangnya. Lubangnya ada 9. Yang kotoran terus-menerus keluar, ya, melalui 9 lubang. Ya. Jadi tidak ada yang indah. Jadi seperti gundukan semut. Terbakar pada malam hari itu artinya seseorang pada malam hari merenungkan apa yang telah dilakukan pada siang hari.
Jadi ketika kita malam, kita merenungkan, oh tadi saya melakukan apa. Berasap pada malam hari ini ya, berasap pada malam hari. Terbakar pada siang hari, itu artinya seseorang melakukan secara fisik ucapan, pikiran, apa yang telah dipikirkan malam sebelumnya. Jadi sepanjang malam yang lalu. Nah, ini artinya terbakar di siang hari. Guru Brahmana itu siapa? Yaitu Tathagata, yaitu Sang Buddha sendiri. Murid yang bijaksana itu siapa? Yaitu seorang biku yang masih berlatih. Ya, jadi coba perhatikan dari tubuh, kemudian gurunya dan muridnya. Pedang, ya, kan menggunakan pedang untuk menggali. Pedang itu adalah pengetahuan, ya, wija, baik yang lokia maupun lokutara, ya, itu untuk menggali. Menggali dengan tekun itu maksudnya apa? Adalah usaha yang terus-menerus, tiada henti, terus-menerus dengan semangat menggali. Palang pintu artinya apa? Itu adalah kebodohan. Karena kalau sudah ditutup pintunya, itu berarti kita sulit untuk berkembang, ketutup palang pintu. Jadi kebodohan itu seperti palang pintu yang menutup. Nah, itu harus disingkirkan. Kodok yang menggembung, kodok ini kan kalau dia lagi emosi, dia marah, ya ini kan dianggap sebagai kemarahan ya. Dia menggembung. Kalau sudah menggembung itu bisa meledak ya. Jadi ada kodok-kodok yang karena menggembung dia bisa meledak. Atau karena dia menggembung dia nggak bisa jalan, itu bisa dimakan oleh burung atau dimakan sama ular. Nggak bisa melompat dia. Nah, jadi kemarahan itu sebagai lambang dari kodok yang menggembung. Kalau kita lagi marah, kita nggak bisa berpikir jernih. Nah, kita jadi korban dari kemarahan kita. Nah, ini harus disingkirkan dalam menjalankan kehidupan suci. Kemudian ada saringan air. Saringan air ini adalah 5 rintangan, panca niwarana. Dalam kita bermeditasi, pasti muncul yang namanya panca niwarana, 5 rintangan batin. Apa itu 5 rintangan batin? Yang pertama, kama canda. Kama canda itu artinya nafsu keinginan, nafsu indria yang memanggil-manggil kita. Kemudian yang kedua adalah biapada. Biapada itu adalah ketidaksenangan, ya, niat yang tidak baik, niat jahat, ya dimasuk kebencian lah. Kemudian yang ketiga adalah tinamida. Tinamida adalah kemalasan, kelambanan. Yang keempat adalah udaca, ukuca, kegelisahan dan rasa takut, ya, resah gelisah, gitu. Kemudian yang kelima adalah wicikica, yaitu keraguan-raguan. Nah, jadi 5 rintangan ini dianggap sebagai saringan air. Saringannya itu bolongnya ada bolongannya kan. Jadi kalau air itu masuk, ya pasti airnya lolos. Nah, jadi kalau punya 5 rintangan batin itu seperti kalau air disaring itu lolos terus, nggak bisa ditampung. Ya, kesuciannya nggak bisa masuk karena bolong gitu intinya, bolong. Nah, itu maksudnya saringan air yang bolong-bolong ceritanya gitu. Persimpangan jalan itu adalah kebingungan, ya, keraguan. Yang mana benarkah, betulkah ini? Nah, ini sebenarnya bagian dari wicikica juga ada di situ di pancaniwarana. Ya, persimpangan jalan, keraguan-raguan harus disingkirkan. Pancaniwarana harus disingkirkan. Selanjutnya kura-kura. Nah, kura-kura ini kalau kita lihat tuh ada 5 tonjolan. Kepalanya, tangannya 4.
ya, kakinya itu 4. Itu dimaksud adalah pancakanda. Ya, pancakanda ini penyebab kemelekatan. Dengan kita adanya pancakanda, kita melekat, ya. Kita melekat pada tubuh jasmani kita. Kita melekat pada perasaan, melekat pada kesadaran, melekat kepada persepsi, melekat kepada pikiran. Jadi dengan adanya 5 kanda ini, penyebab kemelekatan itu harus disingkirkan. Itu yang dimaksud dengan kura-kura. Kemudian pisau dengan papan pemotong. Itu adalah 5 jenis kenikmatan indria yang muncul dengan indah. 5 jenis kenikmatan indria itu ya indria kita ini. Mata melihat objek, ya. Jadi seperti pisau dengan alat potongnya. Jadi mata dengan objeknya. Ya, selalu ada dua sisi antara indria dengan objek. Kemasukan kekotoran batin. Jadi dua sisi ini dimasukin oleh kekotoran batin, keserakahan, kebencian, seperti yang tadi dijelaskan dalam Bahia Sutta. Nah, ini harus disingkirkan. 5 jenis kenikmatan ini. Kita selalu mencari 5 jenis kenikmatan indria. Sepotong daging, ya, segumpal daging. Ini apa? Adalah kemelekatan atau keserakahan. Dikatakan tanha, ya, dibilangkan nandiraga tanha. Nandiraga tanha. Jadi tanha yang harus disingkirkan. Nah, itulah sumber dari derita, tanha. Nah, 14 inilah perumpamaan yang sudah jelaskan. Dan yang ke-15 itu apa? Naga. Naga itu adalah seorang arahanta. Jadi hormati dia. Biarkan dia di situ. Jadi pencapaian arahan. Nah, itulah penjelasan Sang Buddha dalam Momika Sutta kepada Bante Kumara Kassapa. Mendengar penjelasan itu, Bante Kumara Kassapa bersemangat, ya. Wah, saya harus mencontoh perumpamaan ini untuk mencapai kesucian. Harus punya semangat terus menggali hingga terakhir adalah menemukan naga ini. Yang lain jangan diambil, singkirkan. Ya, dalam kita berlatih meditasi nanti muncul rasa senang. Kita melekat pada rasa senang itu. Kita harus disingkirkan dulu. Singkirkan, itu bukan tujuan. Tujuannya adalah menemukan naga, yaitu mencapai kearahatan. Nah, jadi setelah mendapatkan penjelasan dari Sang Buddha, Bante Kumara Kassapa ini mohon pamit dan dia pergi berlatih berdasarkan inspirasi dari ceritanya ini, dari pertanyaan ini. Dan akhirnya singkatnya beliau mencapai kesucian arahat. Dan Anda juga bisa buka di Sutta Digha Nikaya berjudul Payasi Sutta. Itu Digha Nikaya nomor 23. Di Payasi Sutta itu pertanyaan skeptis Pangeran Payasi kepada Bante Kumara Kassapa. Dan Bante Kumara Kassapa menjelaskan dengan berbagai perumpamaan. Contohnya yang saya pernah baca, Pangeran Payasi ini tidak percaya ada kehidupan setelah kematian. Dia tidak percaya surga, dia tidak percaya neraka. Nah, kemudian dia membuktikan bahwa pandangannya itu benar. Dia bertanya kepada Bante Kumara Kassapa, saya tidak percaya adanya neraka. Loh, kenapa tidak percaya? Buktinya ada teman saya yang banyak berbuat jahat, kemudian saya pesan kepada dia, nanti kalau kamu mati, kalau kamu masuk neraka, kamu kasih tahu saya ya, bahwa neraka itu ada. Buktinya sampai sekarang tidak ada laporan. Ya, dia nggak datang menemui saya untuk ngasih tahu bahwa neraka itu ada. Berarti itu tidak ada neraka itu. Nah, kemudian Bante Kumara Kassapa memberi perumpamaan. Anda seorang pangeran, ya.
Kalau ada seorang penjahat yang akan dihukum mati, ya, dia sudah diberikan eksekusi, kemudian dia diarak keliling kota untuk dieksekusi hari itu. Kemudian orang itu waktu di mau dieksekusi, dia mengatakan kepada algojonya, stop dulu algojo, jangan eksekusi saya. Kenapa? Saya masih mau ketemu keluarga saya dulu. Bagaimana pangeran? Apakah pangeran mau kasih izin? Ya enggak, itu kan sudah mau dieksekusi. Ya eksekusi saja. Nah, demikian juga pangeran. Ketika orang itu sudah di alam neraka, dia sudah disiksa di situ. Tak mungkin dia minta izin bisa datang ke atas ketemu pangeran. Oh baik, kalau begitu. Nah, kalau misalnya saya juga tidak percaya surga. Bagaimana surga itu? Loh, kenapa tidak percaya? Iya, ada teman saya yang suka berbuat baik, sangat baik. Kemudian ketika mau meninggal, saya sudah berpesan, kalau kamu mencapai surga, nanti tolong kasih tahu saya ya. Nah, sekarang kan surga kan hal yang menyenangkan. Kenapa dia eh, tidak mungkin dia disiksa? Berarti dia bisa datang kepada saya. Tapi ternyata setelah kematian itu dia tidak kembali-kembali. Tidak kasih tahu saya bahwa surga itu ada. Berarti memang surga itu tidak ada. Nah, kemudian Bante Kumarasapa memberi perumpamaan seperti ini. Oh raja, andaikan ada seorang pengemis yang dia tersandung dan masuk ke sebuah got yang bau sekali. Kemudian raja mengangkat orang ini, kemudian memandikannya, kemudian memberikan dia pakaian yang indah, kemudian memberikan dia makanan yang enak, kemudian memberikan dia kesenangan, kemudian raja, pangeran, Anda tanya kepada orang itu, kira-kira kamu mau enggak kembali lagi ke comberan tuh, ke got gitu. Ya dia pasti tidak mau karena sudah senang di situ. Ya demikian juga pangeran. Kalau orang sudah di dalam surga itu sudah senang, tidak mungkin lagi bisa kembali di alam di manusia ini bau seperti got. Ya, tidak mungkinlah orang yang sudah merasa enak, nyaman, harum di sana mau kembali ke tempat yang bau. Itu perumpamaan yang pertama. Yang kedua, alam dewa itu satu hari di alam dewa itu 50 tahun di alam manusia. Kalau itu satu marajika, kalau tawatimsa itu 100 tahun. Satu hari di alam dewa, 100 tahun di alam manusia. Jadi kalau teman Anda itu di alam dewa tawatimsa, kemudian dia berpikir, saya ingat ada Pangeran Payasi berpesan bahwa saya akan memberikan informasi adanya alam dewa. Tapi nantilah saya nikmati dulu lah kehidupan alam dewa sehari 2 hari lah. Nanti setelah itu baru saya akan turun ke bumi. Nah, pada saat turun ke bumi, Anda sudah meninggal, sudah tidak ada. Nah, makanya Anda juga tidak bisa bertemu dengan eh, teman Anda yang sudah di surga. Nah, jadi itulah perumpamaan yang diberikan oleh Bante Kumarakasapa kepada Pangeran Payasi. Untuk selengkapnya Anda bisa baca di Sutta Digha Nikaya. Sang Buddha memberikan gelar Etadaga kepada Bante Kumarakasapa. Etadagang bikawe mama sawakanang bikunang cita katikanang yadidang Kumarakasapo. Para biku di antara para biku, siswaku yang menggunakan perumpamaan dalam khotbahnya, biku Kumarakasapa adalah yang terbaik. Nah, demikianlah kisah dari dua orang Tera, yaitu Tera Bahya Darucarya dan Bante atau Tera Kumarakasapa. Yang bisa saya sampaikan, semoga bisa mendapat inspirasi dari kisah ini. Semoga Anda bisa mendapat manfaat. Saya kembalikan kepada saudari moderator. Terima kasih.